warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Ibu Dr. Eka Zuliana SPD MPD. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Andes Ika Yuni Purnama MHum. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keselamatan dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga kita dapat hadir di acara pagi hari ini dengan sehat dan walafiat. Hari ini program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar mengadakan acara yang luar biasa dan tentunya inspiratif, yakni acara kuliah perdana dengan tema Museum sebagai Sumber Belajar IPA di Sekolah Dasar. Perkenalkan, saya Fatihatun Najika selaku MC yang akan membacakan susunan acara pada kesempatan ini. Yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UMK. Yang ketiga, ada sambutan Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar sekaligus untuk membuka acara. Dan yang keempat, foto bersama. Yang kelima, penyajian materi oleh narasumber kita beserta sesi tanya-jawab. Dan yang keenam adalah penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UMK. Baik. Mars UMK.
Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar sekaligus untuk membuka acara kepada Ibu Dr. Eka Zuliana MPD. Kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Ika Yuni Purnama MHum Selamat pagi, dari IKJ. Selamat pagi, Bu Ika. Selamat pagi, Ibu. Salam Terima kenal. kasih, nggih, salam kenal. Terima kasih sudah jauh-jauh ini dari Jakarta. Mohon maaf, ini saya masih di jalan, jadi ini tadi baru bisa agak melipir gitu, nggih. Ya, Terima siap, Bu. kasih Siap. banyak. Nggih. Yang kami hormati ada Bapak Kaprodi S2 kita, Bapak Dr. Nur Fajri MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen PGSI UMK dan tim panitia kuliah perdana Bu Dr. Imaniar MPD dan Bu calon doktor ini Bu Fatihatun Najihah Ya. MPD. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengkaruniakan sehingga kita pada pagi hari ini bisa bertatap maya Bapak dan Ibu dalam acara yang insya Allah berkah dan manfaat, acara kuliah perdana. Salawat serta salam marilah senantiasa junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau berkenan berikan syafaatnya kepada kita semuanya di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Ibu narasumber, Bapak Ibu dosen, serta mahasiswa PGSI UMK Muria Muda semester 1 yang luar biasa. Alhamdulillah sudah berkenan join nggih di sela-sela kegiatan perkuliahannya, dan ini kuliah perdana kita menghadirkan narasumber yang insya Allah juga luar biasa, Ibu Dr. Ika Yuni, terkait dengan museum sebagai sumber belajar IPAS SD di era digital. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa target untuk kuliah perdana ini memang untuk mahasiswa semester 1 gitu ya, walaupun di semester 1 belum sampai ke sumber belajar dan media, namun nanti teman-teman mahasiswa ke depan akan dipersiapkan untuk, kalau sesuai dengan profil lulusan kita, menjadi seorang pendidik sekolah dasar, dan tentunya yang kedua ada edupreneur. Nah, teman-teman mahasiswa, saya rasa materi pada pagi hari ini insya Allah sangat relevan dengan apa yang akan jenengan hadapi ke depan gitu nggih. Mempersiapkan diri menjadi seorang guru, bagaimana memanfaatkan lingkungan sekitar, dan kalau di sini spesifik ke museumnya gitu ya. Nah, nanti seperti apa lebih detail akan disampaikan oleh Bu Ika. Begitu pula mungkin terkait dengan perkuliahan-perkuliahan di semester yang akan datang, di semester 5, 6, 7, jenengan kan dipersiapkan untuk terjun nggih ke sekolah gitu ya, di semester 7 khususnya di PLP nanti. Ini saya rasa sangat bermanfaat teman-teman, sehingga nanti ketika jenengan ke sekolah ada bekal ilmu gitu ya, ketika mau ngajar IPAS, oh dulu saya pernah diajar sama Bu Ika Yuni nih, memanfaatkan museum untuk sumber belajar IPAS. Baik Bapak dan Ibu, tidak perlu berpanjang lama. Tadi saya dipesan Butika untuk membuka acara gitu ya, dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah perdana Museum sebagai sumber belajar IPAS SD di era digital secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Bu Ika. Terima kasih, Bu. Mohon izin saya melanjutkan perjalanan. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih.
tunggu sebentar nggih Bu Ika, ini Bu Tika terlempar sepertinya. Oh, suaranya hilang, Bu. Udah terdengar? Masih unmute kok. Sambutannya Ibu Dr. Eka Zuliana. Acara saya lanjutkan yang keempat adalah foto bersama, yaitu pendokumentasian kegiatan ini. Teman-teman dimohon on cam ke semua. Kami tunggu. Ini masih banyak yang belum on cam. Saya hitung dari slide 1, 1, 2, 3. Baik. Kemudian untuk slide 2, 1, 2, 3. Kemudian slide 4, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyajian materi yang berjudul Museum sebagai Sumber Belajar IPA di Sekolah Dasar di Era Digital. Oleh narasumber kita, Ibu Dr. Andes Ika Yuni Purnama, dan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Imaniar Purbasari MPD. Kemudian izinkan saya, hilang lagi. Astagfirullah. Masih? Oh ya. Kemudian izinkan saya selaku Master of Ceremony pamit untuk undur diri. Saya meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Itu dan warahmatullahi tempat saya wabarakatuh. persilakan Bu Ima. Ya, terima kasih Bu Fatikatun Najikah SPD MPD atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, dan yang saya hormati Ibu Dr. Anda Ika Yuni Purnama MHum, yang saya hormati Ibu Dr. Eka Zuliana MPD, dan Bapak Ibu dosen PGSD Universitas Muria Kudus, serta yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa PGSD semester 1. Nah, sudah sarapan semua ya hari ini ya, pagi ini ya teman-teman ya. Karena kalau PGSD itu ditanya sarapan dulu ya Bu Ika ya. Anak SD. Oh, belum. Belum, sama berarti ya. Baru bangun, Bu. Baru bangun tidur. Baru bangun tidur. Oke ya. Semoga bisa sambil gitu ya, sambil beraktivitas, sambil mendengarkan materi kita pada pagi hari ini tentang museum sebagai sumber belajar IPAS SD di era digital. Sebelum memandu, Bu Ima boleh dibantu cakepnya ya. Saya ada pantun dibantu cakep, bisa ya teman-teman ya. Saya pengen dengar suara pagi harinya ini biar semangat gitu ya. Ya urung Mas, urung. Oke. Jalan-jalan di kota Kudus tercinta. Melihat jajaran kompleks menara. Belajar IPS makin bermakna. Museum belum. Museum hadir sebagai jendela. Tepuk tangan semuanya.
Hari ini kita akan dibersamai oleh seorang pakar gitu ya, dari bidang eh, museum dan juga desain gitu ya, yang nantinya teman-teman akan diperkenalkan dengan salah satu bentuk sumber belajar yang mungkin kalau anak SD itu ke museum biasanya mereka hanya selayang pandang gitu ya, sepintas, sekelebat saja untuk datang ke museum menikmati ornamen-ornamen yang mungkin juga eh, dihadirkan itu tidak nyata gitu ya, terkadang seperti itu. Nah, oleh karena itu bagaimana sih sebenarnya kita bisa memaknai isi gitu ya, atau apa yang ada di dalam museum agar anak-anak kita atau siswa-siswi kita nantinya juga memiliki informasi yang menarik yang bisa disampaikan ke orang lain untuk mengajak, ayo kita datang ke museum karena di dalam museum ada keunikan gitu ya yang tidak didapatkan dari sumber belajar yang lain. Nah, izin untuk mengenalkan dulu ya teman-teman ya, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah, ini Bu Dr. Ika, ini adalah seorang dosen dan juga desain interior dari Institut Kesenian Jakarta. Beliau merupakan dosen dari IKJ dengan studi S1 dari ISI Yogyakarta tahun 1991, kemudian melanjutkan S2-nya di UGM dan lulus tahun 2002, kemudian melanjutkan studi doktoralnya di Pendidikan Seni Universitas Negeri Semarang, lulus tahun 2021. Teman-teman bisa melihat gitu ya, Bu Ika ini dari biodatanya banyak sekali karya yang terkait dengan desain interior dan exhibition gitu ya. Oleh karena itu sangat cocok apabila nanti Bu Ika bisa memberi gambaran secara luas terhadap teman-teman kita yang belum pernah tahu gitu ya, seluk-beluk dunia museum, bahkan museum yang sangat modern itu seperti apa, nanti kita bisa diskusikan bersama. Saat ini Bu Dr. Ika Yuni Purnama sedang menjabat sebagai Wakil Rektor 3 dari Institut Kesenian Jakarta di bidang riset, PKM, dan inovasi. Semoga dengan banyak diskusi-diskusi ilmiah ini, Bu Ika akan melahirkan banyak riset-riset dan inovasi yang mungkin terinspirasi dari berbagai multidisiplin. Demikian biodata dari Ibu Dr. Ika Yuni Purnama. Selanjutnya, tanpa berpanjang lebar, waktu dan kesempatan saya berikan pada Bu Ika untuk bisa menyampaikan informasi yang bisa kita bagi dan kita diskusikan pada pagi hari ini. Silahkan Bu Ika. Baik. Saya dibantu tayangnya ya, Ibu. Ya, yeah. Ya, sambil menunggu slide, mungkin selamat pagi. Terima kasih Ibu Dr. Imaniar dan juga salam hormat buat Ibu Dr. Eka Zuliana dan kemudian juga Bapak Dr. Nur Fajri yang sudah mengundang saya di sini dan memberi kesempatan untuk sharing tentang museum. Kemudian selamat pagi kepada Bapak Ibu adik-adik ya, adik-adik mahasiswa PGSD dan juga Bapak Ibu dosen Universitas Muria Kudus. Salam kenal, salam hormat. Terima kasih sudah menghadirkan saya di sini. Oke, baik. Slide-nya sudahkah, Ibu? Ya, slide-nya ini saya beri judul Museum sebagai Laboratorium Belajar untuk Generasi Emas. Kemudian langsung slide kedua saja mungkin Ibu. Saya beri tanda next ya. Agak blur ya. Slide kedua dulu Ibu. Ya mungkin sebelumnya mungkin saya boleh tanya ya. Jadi kapan terakhir ya
teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini ke museum? Mungkin diingat-ingat ya, kapan, kemudian kesan apa yang didapatkan gitu ya. Karena ketika kita diskusi museum ini, pastinya kalau sudah pernah ke museum akan lebih mudah ya gitu. Jadi mungkin bisa diingat kapan terakhir ke museum ya saya gitu. Apa yang kita lihat gitu ya. Nah ini saya kasih gambar gerbang Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta. Jadi ini kemudian ini juga kebetulan yang desain saya ini gerbang keluar gitu ya. Ada gerbang masuknya warnanya biru ini. Warna tiang-tiang itu biru. Ini gerbang keluar. Nah, di gerbang ini karena di museum saya cerita kasus dulu kenapa saya mengambil contoh ini gitu ya. Jadi di Museum Kebangkitan Nasional itu adalah museum dengan bangunan cagar budaya Stovia yang tidak bisa kita tambahkan dengan membongkar. Akhirnya kita harus menambahkan sesuai yang ada gitu ya. Nah, sebuah museum itu perlu satu introduction area yang bisa mengantar pengunjung untuk bisa mempelajari apa isi museum tersebut. Maksud saya, artinya ketika rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen ke museum, itu yang perlu dilihat adalah introduction area, karena di situ sudah tergambar semua isi museum. Dan ketika kita membaca, sudah mengetahui di introduction area, kita bisa membimbing adik-adik kita atau anak-anak kita nanti menceritakan kembali apa isi museum itu sebelum mereka masuk, sehingga sudah dibekali dasar, sehingga ketika mereka masuk lebih dalam, itu lebih mudah mencernanya. Kira-kira seperti itu fungsi daripada introduction area di setiap museum. Nah, di Museum Kebangkitan ini tidak ada. Jadi kita mengadakan introduction area di area entrance atau area masuk dan keluar. Jadi kita beri satu foto-foto seperti ini. Ini adalah foto-foto pahlawan-pahlawan Stovia, kemudian pejuang-pejuang pendidikan gitu ya. Karena tidak ada ruang, kita manfaatkan ruang keluar masuk itu untuk introduction gitu. Cerita tentang Stovia. Jadi Museum Stovia itu cerita tentang bagaimana perjuangan para pahlawan pendidikan di situ gitu ya. Oke, next slide. Slide-nya yang ketiga. Nah, museum sendiri ini adalah satu tempat gitu ya, yang dia memang permanen biasanya, walaupun ada yang tidak sekarang karena makin ke sini teknologi makin banyak, kemudian penyajian koleksi itu makin banyak ragamnya, termasuk museum. Jadi mungkin sekarang tidak seperti kata-kata yang di sini, tapi yang pasti museum itu biasanya lembaga yang permanen dan nirlaba, kemudian pelayanan gitu ya, melayani masyarakat untuk melakukan apa ya, memberikan edukasi sekaligus rekreasi, sebetulnya gitu. Jadi tidak dipandang sekedar untuk menyimpan benda bersejarah atau koleksi gitu ya, koleksi apapun gitu. Tapi juga sebagai tempat rekreasi yang mana memang ketika diharapkan sebetulnya ketika kita masuk museum itu tidak hanya belajar atau belajar dengan senang hati, itu agak sulit ketika kita menyajikan museum yang terlalu kaku biasanya gitu ya. Jadi museum-museum di Indonesia yang terdahulu itu banyak yang kurang pengunjung karena memang tidak menarik, tidak rekreatif. Akhirnya di era 2010 sampai 2015 itu ada revitalisasi museum untuk menuju ke lebih rekreatif walaupun tetap edukatif seperti itu ya. Nah, sekarang museum lebih interaktif. Nah, artinya ketika lebih kalau kalau saya memberi memberi pandangan ya untuk lebih ke anak-anak, memang sebaiknya museum itu lebih interaktif karena memang anak-anak belajar itu lebih masuk, kemudian lebih bisa
mereka suka atau mereka senang itu dengan interaktif seperti itu. Jadi museum sekarang memang lebih interaktif. Kemudian ketika interaktif itu seperti lab juga akhirnya karena semua bisa dipraktekkan, bisa dicoba seperti itu. Walaupun ruang-ruangnya masih masih menghargai ke semua koleksi ya, misalnya di Indonesia itu selalu ada beragam budaya dan masyarakat. Di daerah lain juga semua museum beragam gitu ya. Ada museum etnografi, ada museum sejarah, museum pahlawan, museum pejuang, dan lain-lain. Oke, next. Slide berikutnya. Masih berhenti? Macet kah? Slide-nya berhenti. Oke. Ya, ini ada slide berikutnya. Ini salah satu contoh museum di Kebangkitan juga. Saya ambil di sudut bagian ada satu patung orang Belanda ya lagi mengajar gitu. Jadi ini cara pengajaran zaman dahulu. Ruangnya memang seperti itu gitu ya karena bangunannya lama. Jadi memang dieksplor menjadi ruang supaya bisa terlihat bahwa dulu itu ruangnya seperti ini, cara belajarnya seperti itu ya. Tapi di sini yang kurang adalah di ruang ini tidak ada tayangan yang interaktif. Jadi ini hanya sekedar patung-patung diem gitu untuk berfoto. Jadi menurut saya ini kurang interaktif juga karena pembelajarannya tidak terlihat kemudian ketika guru menjelaskan ke anak membawa ke sini itu juga menjadi kurang kurang bisa menjelaskan. Nah, ketika ketemu seperti ini, guru menurut saya harus menjelaskan. Artinya tadi ketika sebelum masuk harus belajar di introduction area sehingga ketika nyampe di ruang ini bisa menjelaskan ke anak-anak. Karena di sini tidak ada penjelasan sama sekali, hanya ruang kemudian patung-patung. Nah, ini kelemahan di museum kita. Banyak museum kita yang kurang menjelaskan. Ada tidak ada barcode yang bisa kita scan, kemudian ada penjelasan seperti itu. Masih ada banyak museum yang seperti ini di kita, gitu ya. Kalau di luar mungkin sudah hampir semua itu setiap patung atau setiap gambar atau benda apapun itu ada bisa scan barcode dan kita bisa baca di situ. Nah, ini bukan kendala, tapi ini tantangan bagi guru ketika membawa anak-anak ke sini, berarti harus mengetahui isi dari museum sebelum masuk. Seperti itu. Oke, next. Ya, ini museum, saya pasang gambar museum di Louvre, ini di Dubai. Jadi di Dubai ini juga eh, kelihatannya sepi di ruangnya. Tapi ini penuh cerita dan mereka memakai tayangan untuk bercerita. Jadi ada guide-nya, kemudian ada barcode, kita bisa scan barcode, kemudian kita bisa jalan tanpa di-guide dengan membaca, mendengarkan di HP kita gitu ya. Seperti itu. Jadi ruangnya bisa lebih luas, kita bisa interaksi dengan semua pengunjung yang di sini untuk saling berbagi cerita. Seperti itu. Jadi sebetulnya memang manfaat museum ini banyak ya. Jadi meningkatkan rasa ingin tahu kalau memang ruangnya itu bisa memancing, menginspirasi itu sangat bagus gitu ya. Nah, inspirasi itu akan terpancing ketika desain museum ini bisa sangat informatif. Kemudian bentuknya mungkin sangat inovatif seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya di kita museum-museum itu bisa seperti itu, tentunya ini akan menambah kita bagaimana wilayah kita ini sangat sangat membanggakan seperti itu ya, seperti itu. Kemudian juga pastinya akan mendorong anak-anak itu bisa berpikir kritis kalau museumnya sangat interaktif. Seperti itu. Oke, next. Next slide. Nah, untuk next sebelumnya kebablasan ini. Ini blur ya. Mungkin agak dijelasin karena banyak tulisannya.
Yang ini banyak tulisannya, banyak penjelasannya. Sengaja gitu ya, karena ini yang paling harus diketahui apa sih museum itu dalam. Jadi museum itu ada di luar dan di dalam sebetulnya. Artinya tergantung bangunannya. Ada museum yang di luar juga tersaji benda koleksi, ada museum yang hanya di dalam. Kalau bicara di luar biasanya di luar itu koleksi yang memang tahan cuaca seperti patung-patung batu misalnya, kemudian koleksi-koleksi yang sifatnya materialnya adalah material alam biasanya ditaruh di luar. Tapi kalau untuk di dalam biasanya memang koleksi-koleksi yang tidak bisa di luar, kemudian dijelaskan dengan caption-caption tulisan, kemudian dengan poster seperti itu. Em, saya nggak bisa baca yang ini, coba saya baca. Mungkin dari adik-adik mahasiswa juga nggak bisa baca ini ya. Ini blur Ibu, tulisannya. Tulisannya blur. Mungkin bisa dijelasin. Jelas. Ya, tulisannya belum jelas maksudnya. Maksudnya yang membaca. Hmm, Jadi slide ini itu menjelaskan tentang bagaimana ruangan museum gitu ya. Jadi di ruangan museum itu selalu ada satu bentuk penataan yang diurutkan biasanya. Misalnya dia museum sejarah, dia akan berurut dari tahun awal sampai akhir atau dibalik. Jadi ketika masuk itu kita bisa dari akhir atau dari awal. Itu tergantung yang menata, artinya konsep museum itu bagaimana menyajikannya. Tapi yang pasti selalu berurutan gitu supaya mudah. Kemudian juga ada penataan cahaya yang spesifik, misalnya kalau memang itu satu benda yang spesifik harus dijelaskan, dia akan disorot dengan lampu tersendiri. Nah, itu membantu. Kemudian biasanya ada sirkulasi yang mengarahkan dari masuk sampai keluar, itu ada beberapa tanda, mungkin signage di lantai atau signage di ceiling, plafon ataupun di dinding seperti itu ya. Nah, itu perlu diperhatikan karena ketika kita membawa serombongan gitu ya, itu yang depan atau yang leadernya harus tahu bagaimana mengarahkan ketika bareng-bareng. Nah, itu yang perlu dipelajari adalah signage yang ada di museum atau tanda-tanda yang diberikan oleh museum, misalnya dari pintu masuk itu harus kemana. Biasanya yang sekarang itu menggunakan satu media media tayangan gitu yang di-spot ke lantai, ke dinding ataupun ke plafon gitu ya. Kemudian ada juga beberapa signage poster yang biasa ditempel di depan, di dinding, kemudian di pintu masuk, di tengah, di luar seperti itu ya. Nah, itu untuk membantu rombongan atau ketua rombongan kalau membawa rombongan seperti itu. Kemudian ada beberapa tadi ruang introduction itu biasanya ada beberapa narasi, kemudian juga film biasanya gitu yang mungkin anak-anak kalau tidak tertarik tidak memperhatikan, tapi guru harus memperhatikan karena itu akan membantu mengulang cerita kepada anak seperti itu ya. Kemudian ada tata letak koleksi yang biasanya disesuaikan dengan selain urutan tadi ya, bisa urutan tahun atau urutan koleksi, kemudian atau urutan dalam cerita gitu ya. Jadi ini biasanya sangat membantu juga bagaimana menjelaskan kembali atau penjelasan ulang kepada orang lain. Kemudian ada beberapa biasanya teknologi yang digunakan itu teknologi yang interaktif, misalnya display multimedia, kemudian juga ruang explore yang memungkinkan untuk presentasi misalnya atau berbagi pengalaman atau istilahnya experiential learning gitu ya. Jadi bisa mendorong anak-anak untuk aktif eh, tanya gitu ya, tanya kemudian berdiskusi atau mencoba sesuatu koleksi yang
Mungkin dari secara teknologi itu lama, tapi ketika dia tahu yang lama seperti apa, dia akan terinspirasi jadi yang baru seperti apa. Sebetulnya gitu sih. Kenapa ada bagian-bagian yang boleh dipakai misalnya atau digunakan atau disentuh. Kemudian di situ juga biasanya ruangnya ini dibikin aksesnya mudah sehingga nyaman untuk eh, digunakan atau orang yang di dalam itu nyaman, tidak bingung gitu ya biasanya gitu. Jadi aksesnya memang dibuat untuk bisa mengalir biasanya seperti itu untuk museum. Nah, ini membantu. Jadi anak-anak kalau kita menggiring anak-anak pun kita bisa lebih mudah gitu ya. Kemudian juga biasanya estetika atau keindahan museum itu memang dibuat untuk supaya menarik ya pengunjung itu tertarik kemudian tidak bosan kemudian pulangnya punya kesan tersendiri. Nah, ini biasanya memang dilakukan di setiap museum-museum. Jadi biasanya ada dekoratif sesuai dengan isi museum, kemudian atau wilayah gitu ya. Kemudian ada beberapa ornamen khas misalnya kalau di daerah di kita gitu ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian mungkin ada koleksi-koleksi yang khusus memang ditampilkan untuk icon. Jadi seperti itu. Oke, next. Lanjut. Mungkin yang lanjut ini video ya. Sebelum itu ada video sepertinya. Saya mengambil video YouTube gitu ya tentang aktivitas kreatif di museum kota Jerman sebetulnya ini di Berlin gitu ya. Jadi di situ akan terlihat bagaimana orang-orang itu bisa mencoba semuanya, kemudian saling berinteraksi. Bisa ditayang nggak ya? Kita menonton aja di slide ini sih, coba. Tadi sih bisa ya, Bu ya. Ini sudah Ya, bisa play kah? dicoba Bu, Mbak Izana, bisa? Tadi bisa ya, Bu ya. Ya, ini harus dilihat. Di play Mbak Zana bisa? Play. Kayaknya nggak bisa nih, Bu. Dipakai video, format video itu. Nah, itu bisa. Coba. Nah, ya. Kita nonton ya. Bapak Ibu. Jadi ini museum DDR atau museum di Berlin. Oke, ulang lagi. Mati tadi ya. Di slide dulu Mbak Zana. Ya, klik. Belum diklik merahnya. Ini museum ada di Berlin. Gitu. Kalau kita ke Berlin, kita akan ketemu di museum ini di sungai dia. Jadi namanya DDR. Jadi dia isinya tentang museum tentang Jerman Timur. Jadi DDR ini Demokratik Republik. Jadi ini museum interaktif saya sengaja ambil ini karena ini yang paling interaktif ya. Museum ini sangat interaktif. Kalau bisa dilihat gambarnya, semua orang bisa mencoba benda-benda yang ada di museum ini. Kemudian bisa berinteraksi sama pengunjung gitu ya. Main bareng gitu. Kemudian mencoba mobil, mungkin kalau di sini nggak boleh, ya, tapi di sana justru coba. Jadi ini supaya masuk sini itu merasa gimana sih rasanya jadi warga negara Jerman Timur. Jadi ini tentang situasi di Jerman Timur era Perang Dingin. Jadi di sini ada ruang penjara, ada ruang rumah tinggal, artinya contoh sudut rumah tinggal.
sudut penjara, kemudian lemari-lemari pakaian tentara seperti yang bisa dibuka, kemudian mobil-mobil ini bisa dicoba, gitu ya. Ini ada mencoba baju, kemudian difoto, dan main game, mencoba mobil. Baca buku di sini boleh, jadi ada sudut perpus gitu. Ya, oke. Sekilas aja ya itu tadi ya. Jadi itu gambaran museum yang mungkin di kita belum ada yang 100% interaktif seperti yang di Jerman ini gitu ya. Karena mungkin beberapa tahun ke depan ya, mungkin bisa diusulkan seperti ini. Karena memang nggak semua benda di museum kita ini boleh dicoba sepertinya gitu ya. Karena memang secara storyline-nya beda. Kalau di sini memang sengaja semua itu bisa disentuh, bisa dicoba, bisa digunakan bahkan. Jadi karena museum ini ceritanya adalah kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari orang-orang Jerman Timur, baik itu dari sisi sejarah, kemudian politik dan ekonomi. Jadi di sini politik pun disajikan bagaimana politik saat itu gitu ya. Kemudian bagaimana perekonomian saat itu dengan menampilkan sudut-sudut rumah yang bisa kita duduk di situ, kemudian baca buku, kemudian mencoba melihat pantry mereka cara masak gitu ya, dan itu didemokan gitu ya. Jadi anak-anak di sini sangat senang gitu. Kemudian keluar itu mereka bisa mengambil foto, berfoto, kemudian naik mobil, berfoto dan lain-lain seperti itu. Nah, di kita itu ada yang hampir seperti ini tuh di Museum Angkut kalau nggak salah itu. Tapi mobilnya tidak bisa dicoba, mereka dipajang aja. Kemudian beberapa koleksi juga banyak yang ditutup, artinya dimasukkan ke dalam showcase atau ke dalam vitrin sehingga tidak bisa dicoba. Nah, kalau di sini ini lemari displaynya itu bisa dibuka semuanya gitu ya. Tadi bisa dilihat ada beberapa laci yang bisa dibuka, kemudian lemari baju bisa diambil bajunya seperti itu. Nah, ini sangat membantu sehingga di sini ketika saya masuk waktu itu pun tidak ada rombongan yang pakai leader. Semua masuk begitu aja karena memang penjelasannya sudah sangat, artinya gini, mereka bisa mencoba tanpa perlu dijelaskan gitu ya artinya. Nah, ini mungkin bentuk-bentuk seperti ini bisa menjadi inspirasi ketika kita mengajar gitu ya, atau kita mencarikan museum mana yang cocok untuk kita ajak anak-anak ke situ gitu ya. Jadi yang lebih interaktif itu lebih bisa menyenangkan anak-anak kalau untuk anak-anak gitu ya. Mungkin kalau untuk riset baru mungkin kita akan memberikan museum yang memang di situ datanya memang pasif seperti itu. Oke, next. Lanjut. Oh, slide berikutnya itu ya. Ini dulu lagi ya. Oke, jadi sebetulnya memang visi dari museum itu sendiri itu adalah apa ya, menghidupkan masa lalu untuk mencerdaskan masa depan. Jadi selalu konsep museum-museum itu selalu dirancang, selalu ada ruang-ruang yang memang istilahnya ruang narasi gitu ya. Jadi kemudian juga bagaimana menghadirkan kembali secara hidup untuk bisa memberi pemahaman sebetulnya untuk generasi ke depan gitu ya. Sebetulnya misinya bagus gitu ya. Cuma kadang
eksekusinya tidak sesuai gitu ya. Ketika eksekusinya tidak sesuai, nah ini tidak tercapai tentunya gitu. Jadi kalau kita perhatikan museum ini selalu ada dibikin zonasi gitu ya atau pengelompokan ruang yang sifatnya berbeda. Jadi ada tiga biasanya. Jadi ada zona masa lalu, kemudian ada zona masa kini dan zona masa depan. Dibentuknya seperti itu seharusnya gitu ya supaya inspirasi pengunjung tentunya gitu. Jadi biasanya kalau kita lihat museum yang menampilkan masa lalu itu banyak artefak, kemudian ada dokumen dan ada rekonstruksi sejarah, kemudian juga ada material-material masa lalu disajikan seperti itu ya. Kemudian kalau yang masa kini itu biasanya digabung dengan ruang interaktif. Misalnya diberikan layar digital, kemudian infografis yang lebih variatif gitu. Kemudian ada media audio visual biasanya, kemudian juga bagaimana mengikuti teknologi ya sesuai yang terkini seperti apa. Kemudian kalau mau pulang kita diberikan satu eksplorasi bagaimana kalau masa depan gitu ya. Nah, tapi ini biasanya tidak di kita, eh, saya belum menemukan yang ada tiga ini gitu ya. Kadang cuma satu-satu gitu, masa lalu, oh yang ini masa kini gitu. Ketika desain itu futuristik baru kita bilang itu masa depan. Padahal maksudnya ketika isian museum atau konten museum itu ada satu yang memancing biasanya gitu. Bagaimana explore ke depan seperti itu. Nah, ini ketika kita tidak menemukan itu, tentunya kita yang harus memberikan penjelasan kepada anak bagaimana benda yang tersaji itu untuk dikritisi bagaimana masa depan. Seperti itu bisa artinya kita menjadi satu punya punya solusi sendiri gitu ya untuk bagaimana anak-anak itu bisa terpancing berpikir jadi bagaimana masa depan kalau museumnya yang dia lihat itu seperti itu gitu misalnya gitu ya. Jadi misalnya kalau di museum itu ada beberapa tanda-tanda kita bisa lihat bagaimana dia disajikan dengan material gitu ya. Ada beberapa museum yang menggunakan material lokal misalnya. Kemudian ada ukiran lokal atau ukiran-ukiran yang bersejarah. Nah, itu kita bisa bisa ceritakan juga ketika itu tidak tersampaikan karena itu menjadi elemen ruang itu kita bisa tampilkan dengan literasi kita sendiri seperti itu. Kemudian juga biasanya ada tema yang disajikan sesuai isi konten di dalam gitu ya. Artinya tema-tema itu yang biasanya memang dibuat semenarik mungkin bagaimana museum itu bercerita gitu ya. Kemudian disajikan dengan cara apa misalnya apakah seperti museum DDR tadi atau mix gitu ya. Tapi di kita biasanya mix. Jadi setengah setengah bisa digunakan, setengah tidak gitu ya. Jadi ada beberapa masih menggunakan koleksi-koleksi benda itu dimasukkan ke dalam showcase, kemudian ke dalam vitrin, kemudian yang benda besar, kemudian material bisa di luar itu ditaruh di luar seperti itu biasanya. Kemudian museum sendiri sebetulnya kalau secara ilmu interior itu harus menjadi ruang hidup sebetulnya gitu. Jadi yang dihadirkan itu tidak koleksi yang sekedar ditaruh biasanya, tapi kita memberikan satu eh, cerita baik itu filosofi ataupun penjelasan yang bisa menginspirasi untuk membentuk ke depan harus seperti apa. Seperti itu. Oke, next. Next slide. Oke, mungkin ini slide terakhir. Jadi mungkin kita bisa diskusi gitu ya. Karena saya juga juga pengen tahu nih gimana sih kalau teman-teman guru ini ke museum tuh ngapain gitu ya? Apakah hanya membawa murid-murid gitu atau gimana? Atau di situ bisa mengajar apa gitu? Nah, ini jadi saya juga bertanya jadi bagaimana jika teman-teman guru ini memanfaatkan museum untuk mengajar siswa itu gimana gitu? Nah, mungkin ini nanti
Kalau saya dapat jawaban, mungkin ke depan kalau mendesain museum, saya akan punya solusi seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut dengan diskusi selesai ini. Terima kasih Ibu Imaniar. Ya, terima kasih Bu Dr. Ika. Teman-teman, tadi ada pertanyaan dari Bu Dr. Ika terkait seandainya teman-teman menjadi calon guru SD, maka ketika mengajak siswa ke museum, nah apa yang teman-teman akan perkenalkan pada siswa? Nah, boleh ya ini dijawab ya. Yang pertama Ya. saya tunjuk ya, saya tunjuk Mas Dimas Andika. Dimas Andika mana ini mungkin ya. Nah, oke. Seandainya ya Mas Dimas ini menjadi bapak guru ya, kemudian ada materi yang harus disampaikan. Misalnya kalau di daerah kami ya Bu Ika itu ada Museum Kretek Kudus, ada Nah, ya. Museum Jenang, ada Museum R.A. Kartini, kemudian ada juga Ratu Kalinyamat di Jepara gitu ya. Nah, seandainya seperti itu, maka apa yang bisa jenengan informasikan ke siswa Mas Dimas? Untuk informasi ya, mungkin sebelum pemberangkatan kita memberikan informasi terlebih dahulu terkait materi atau mungkin kita memberitahu di sana itu kita mau ngapain, semisal di Museum Kartini. Kita kayak di sebelum seminggu ini kita jelasin dulu, kita akan ke Museum Kartini, akan melihat ini. Jadi pas di sana siswa itu tidak terlalu bingung Museum Kartini itu apa, setidaknya ada gambaran. Nah, ketika udah sampai di sana, kita tinggal menjelaskan kembali. Nah, ini yang kalian pelajari seminggu ini. Jadi di Museum Kartini itu ada ini fungsinya untuk ini. Ada material yang digunakan Ibu kita Kartini atau apapun yang ada di masa lalu yang dulu kita gunakan untuk belajar, untuk apapun yang ada di sana. Jadi siswa itu nggak terlalu bingung waktu di sana. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Misalnya Mas Oke. Dimas sebelum ke kelas sebelum ke museum bisa menayangkan video Museum Kartini gitu bisa ya? Ya bisa, apalagi kan di zaman sekarang itu ada eranya AI. Nah, kita bisa membuat replika tentang video AI. Bagaimana sih isi dari Museum Kartini gitu. Jadi biar misal anak SD kayak wah Museum Kartini ternyata menarik gitu. Jadi nggak terlalu apa mereka tidak terlalu bosen karena mereka pasti biasanya mikirnya itu museum itu isinya patung lah, inilah. Tapi kalau kita kemas dengan media sekarang, mungkin siswa itu kayak tertarik lagi, cuman balik lagi bagaimana cara kita menyampaikan isi dari video tersebut. Oke. Ya. Boleh saya cari dua lagi ya Bu Ika ya, supaya ada Boleh, perbedaan Bu. pendapat. Oke. Saya tunjuk lagi, boleh Ananda Aizatur. Nah, coba Mbak Ananda, ada di situ kah Mbak Ananda? Ah, ini ditunjuk pada lari nih Bu Ika nih. Ananda, Mbak Ananda oh, tadi ada, sekarang menghilang. Udah Mbak Ananda? Nah, ya yuk coba seandainya mau menghadirkan museum gitu ya ke siswa SD. Nah, apakah ada perbedaan dengan pendapatnya Mas Dimas, Mbak Ananda? Gimana Bu? Coba bisa diulangi lagi. Ya, jika Mbak Nanda sebagai calon guru SD, kemudian akan menyampaikan materi yang ada di museum, misalkan mau menyampaikan tentang budaya Kretek Kudus gitu ya, supaya anak-anak paham tentang budaya Kretek, maka kita ajak ke Museum Kretek gitu ya. Nah, apa yang Mbak Ananda lakukan gitu ya sebelum pergi ke Museum Kretek dan saat berada di Museum Kretek sebagai seorang guru?
Sebelumnya izin menjawab ya, Bu. Sebelum eh, s- misal saya jadi guru, sebelum ke Museum Kretek, itu kan menurut saya observasi dulu. Nah, kemudian nanti tinggal semisal membawa siswa, nanti tinggal di situ dan menerangkan apa saja yang ada di situ, gitu. Oke, jadi tetap ya gurunya ini peran utama gitu ya untuk menerangkan Iya. museum Bu Ika ini. Ini agak Iya, susah ya. Jadi museum ada tapi kok yang nerangkan selalu gurunya ya Bu Ika ya. Ini itu kontradiksi. makanya tadi saya bilang museum kita ini belum, artinya gini, interaktifnya belum menyeluruh gitu ya. Untuk anak-anak jadinya kurang menarik gitu. Pernah dilakukan sebelumnya di 2012 itu pernah revitalisasi Museum Kebangkitan itu menambahkan dengan tayangan animasi untuk anak-anak. Itu juga ketika itu eh, kita yang mengusulkan sih gitu. Kan Museum Kebangkitan itu museum perjuangan, jadi tidak menarik untuk anak-anak karena tadi saya contohkan tadi pojokannya tadi itu kan diem gitu ya, nggak ada sama sekali warna yang menarik, kemudian nggak ada video, nggak ada tayangan, nggak ada poster gitu. Kemudian saya bilang ini kayaknya harus bikin tayangan gitu ya, tayangan di media sosial bahwa museum ini isinya apa, tapi dengan animasi gitu saya bilang. Artinya museumnya di shoot, kemudian ditambahkan animasi kartun yang menjelaskan ini apa, itu apa gitu. Nah, itu waktu itu saya usulkan seperti itu ke museum. Kemudian dibuatkan. Tapi ketika sudah buat gitu ya, itu ada kendala lagi ketika pengelola museum tidak masih gaptek, artinya tidak bisa menyalakan tayangan. Jadi kompleks ya, artinya masalahnya tidak hanya satu. Ketika saya bilang masalahnya kurang informatif, kemudian kurang menarik, terus dibuatkan, tapi ketika dibuatkan, menayangkannya tidak bisa karena pengelolanya tidak bisa mengoperate gitu. Jadi ada aja kendalanya, tapi ya kita selalu mengusahakan memperbaiki ya, artinya memberi masukan, memperbaiki. Nah, di sini ketika saya ketemu teman-teman calon guru dan guru, tentunya saya harus nanya. Jadi guru ini perlu apa gitu untuk menjelaskan kepada anak-anak, apakah cukup dengan yang sekarang atau ada usulan misalnya bolehkah misalnya setiap guru itu dapat dapat cerita sendiri, storyline yang bisa dipegang untuk bisa menjelaskan kepada anak-anak atau mengajak anak-anak main di situ. Artinya ada usulan untuk membuat satu ruang interaktif yang bisa belajar bareng, bercerita bareng, seperti di museum yang saya contohkan tadi, yang di Jerman itu di tengahnya ada meja besar, kemudian mereka bisa belajar bareng di situ, main bareng, belajar bareng. Main bareng itu jadi mejanya itu di tengahnya ada sebuah kayak bisa muncul gambar gitu. Kita mau main apa nih gitu. Kemudian muncullah gambar itu yang kita pencet, kita mau main game A gitu ya. Nah, kalau di situ kemudian dia perlu berapa orang, akhirnya pengunjung itu saling kenal di meja itu gitu. Akhirnya belajar bareng kan gitu. Nah, itu belum ada di kita, saya belum nemu gitu ya. Saya nemu di Berlin itu gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gitu perlu usulan biasanya ketika ada sekolah guru nih, kita nih ada kendala nih guru-guru, kayaknya susah deh menjelaskan dengan cerita biasa gitu ya. Nah, gimana kalau Museum Kretek tadi boleh dong diberikan satu area tengah misalnya yang bisa guru-guru ngumpul dengan muridnya, bercerita di situ, dibantu oleh teknologi digital misalnya gitu. Itu bisa sih, artinya harus ada usulan dari pengguna atau pengunjung gitu. Gitu Ibu. Ya, terima kasih Bu Ika. Oke, terima kasih Mbak Ananda. Satu lagi deh ya, eh, Mbak Saidatil Azizatur. Oke, masih untuk menjaring kebutuhan museum gitu ya. Tadi kalau jenengan jadi guru gitu ya, Mbak Saidatil itu butuh butuh ruang atau butuh sarana apa sih gitu ya di museum yang harusnya ada dan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dan juga gurunya ketika berkunjung ke museum.
Kira-kira butuh apa Mbak Saidatil yang jenengan gen gen apa ya? Alpha apa Gen Z ya ini ya? Sudah Gen Alpha? Z, Gen Gen Z Z. ya? Oh, Gen Z Iya. ya. Oke, ya. Apa nih kebutuhan guru Gen Z mau ngajar Gen Alpha gitu ya? Mau datang ke museum itu butuhnya apa ini Mbak Saidatil? Iya, seperti yang dijelaskan sama Dokter Ika tadi, itu kita butuh yang namanya visualisasi. Bagaimana sih sejarah dari museum tersebut, maupun itu dari animasi, dari video, ataupun dari 3D. Biasanya sekarang kan udah ada teknologi canggih seperti AI dan lain sebagainya. Terus museum juga bisa menerapkan seperti game dan lain sebagainya. Dan itu bisa memberikan mereka itu reward sesuatu yang kalau di museum kita dapat ini gitu. Selain itu juga kita tuh sebagai guru harus mengetahui bagaimana gaya belajar mereka. Karena kan setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang masing-masing, seperti visual, audiovisual, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menerapkan sebelumnya itu kita survei dulu gaya belajar mereka itu seperti apa gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, Ya, ya. Nah, itu ya. Bu Ika. Oke. Misalnya guru SD itu punya kompetensi untuk mengembangkan digital, bisa kolaborasi dengan pihak museum atau enggak ya Bu Ika ya? Misalnya kita menawarkan nih, kita udah punya misalnya AR atau VR tentang ini ya, misalnya Mbak Saidatil ini selain guru juga kreatif misalnya gitu ya, punya punya aplikasi AR atau VR gitu ya. Terus kita mau ngajukan ke pihak museum seperti itu tuh sebenarnya prosedur atau kemungkinan bisa masuk ke sana ada nggak ya Bu Ika? Bisa justru itu yang yang museum harus tahu. Artinya kan sebagai pengunjung, guru sebagai pengunjung itu kan pastinya punya bisa bisa mengkritisi, artinya bisa memberikan karena melihat kemudian mempunyai inspirasi, mempunyai ide dan bisa disampaikan dan itu pasti diterima. Artinya gini, saya kan bukan guru, tapi usulan saya juga diterima karena memang secara secara penggunanya juga kan memberikan informasi juga bahwa mereka perlu ini, perlu itu. Dan museum biasanya sangat terbuka untuk apa ya, menampung, artinya menampung ide dari pengunjung. Karena memang itu yang diharapkan. Ketika nanti ada perbaikan, itu harus ada apa yang baru, yang dibutuhkan yang baru. Nah, itu sebaiknya memang apalagi ini ada universitas ya, Universitas Muria Kudus. Dari universitas justru yang mengajukan ke kepala museum. Biasanya ada pengelola museum itu bisa langsung ke kepala museum. Atau kalau mau ke dinas budayanya dulu bisa. Artinya kan itu di bawah dinas kebudayaan ya. Bisa ke dinas, tapi bisa juga ke langsung ke kepala museum. Nanti kepala museum akan meneruskan ke dinas kebudayaan. Jadi dinas kebudayaan akan mengubah konsepnya, artinya konsep penataannya ditambahkan seperti itu. Jadi prosedurnya harus bolak-balik sih. Misalnya kita ketemunya cuma sama kepala museum ya nggak apa-apa. Yang penting kita sampaikan gitu ya. Karena tugas kepala museum nanti akan menyampaikan ke dinas ketika revitalisasi, ketika ada renovasi berikutnya apa yang harus diperbarui seperti itu. Jadi memang harus mengusulkan kitanya karena kalau enggak museum itu akan begitu terus karena dipikirnya pengunjung cukup dengan seperti itu gitu. Tapi kalau pengunjung memberikan saran itu pasti akan memberi perubahan lah paling tidak gitu. Oke, Gitu. terima kasih Bu Dr. Ika dan Mbak Saidatil atas responnya. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa, bagi yang ada pertanyaan untuk Bu Dr. Ika terkait dengan pengembangan informasi tentang pembelajaran PS, terutama ya di sekolah dasar, boleh saya persilahkan untuk raise hand atau menulis di kolom chat juga boleh. Tapi akan lebih baik kalau kita interaktif ya, teman-teman bisa menjawab, mempertanyakan sendiri dan dijawab oleh Bu Dr. Ika. Siapa ya? Raisen itu dipencet tuh. Uh, Raisennya di X, terus dipencet Raisen. Jadi biar saya bisa mengidentifikasi. Oke, ada Mas Dimas Andika Permana ya. Ya, monggo Mas Dimas. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya. Semisal kita jadi guru dan kita ajak siswa kita ke museum, tapi museum itu
belum ada seperti barcode digital. Bagaimana cara kita sebagai calon guru agar bisa mudah paham, eh, siswa agar mudah paham, tertarik, dan tidak mudah bosan dalam pembelajaran semasa di museum. Tambahan, apakah semester 1 ini kita sebagai mahasiswa bisa diajak untuk ke museum agar dapat pengalaman belajar mengajar supaya waktu mengajar tidak terlalu kaku. Terima kasih. Hmm. Gitu Bu Ika, monggo bisa langsung direspon terlebih dahulu Bu Ika. Iya, ini ini memang satu tantangan tersendiri ketika kita berarti museum itu tidak informatif gitu ya. Berarti memang kita harus tadi saya bilang kita punya punya cara dengan bercerita ulang, artinya mendongeng dengan cara kita bagaimana anak-anak itu supaya tertarik gitu ya. Artinya biasanya di museum itu di area lobby itu ada area-area tunggu yang kosong. Mungkin bisa mulai dari situ kita bisa bercerita duluan artinya apa tadi yang tidak jelas gitu ya. Kita bisa kumpulkan kembali, kemudian kita ceritakan ulang. Cuma dengan cara lain, artinya kita yang cerita yang harus lebih menarik, artinya dengan sistem mendongeng. Artinya kalau sistem cerita mendongeng itu kan sangat menarik ya dari sisi penyampaian biasanya kayak orang bisa lebih menghidupkan gitu daripada barcode. Sebetulnya gitu sih. Artinya ada ada satu kompetensi guru yang ketika guru itu menghadapi anak-anak SD misalnya perlu satu kompetensi bagaimana sih bercerita yang interaktif atau bercerita yang menghidupkan gitu, menghidupkan suasana, menghidupkan benda itu sesuatu yang tidak gampang sebetulnya dan banyak guru-guru yang belajar seperti itu dengan belajar dengan pendongeng ya. Jadi pendongeng itu memang biasanya sangat ekspresif dia penyampaiannya. Nah, ini salah satu mungkin yang harus dipelajari oleh guru ketika kita mendapatkan satu tempat atau museum atau koleksi yang tidak bercerita apapun atau tidak ada signage ceritanya gitu ya. Nah, kemarin saya ketemu orang seperti itu. Jadi ketika satu benda tidak bercerita apa-apa, dia yang bercerita. Tapi dia bercerita dengan cara seperti mendongeng. Jadi dia seperti apa ya, berceritanya sangat dengan ekspresi yang bagus gitu ya, ekspresinya bagus, kemudian suaranya juga tidak datar kayak gitu. Jadi anak-anak tuh betah gitu. Padahal museumnya tidak bagus gitu, tidak menarik. Saya bilang tidak berkesan untuk anak-anak kayak gitu. Itu sih mungkin salah satunya ya harus harus ini belajar bercerita dengan baik lagi gitu. Bercerita untuk anak tuh beda dengan bercerita untuk orang dewasa sebetulnya sih gitu. Gitu. Ya Oke. mungkin sementara itu dari saya mungkin kalau solusi ruang ya mungkin akan saya usulkan bagaimana ruang-ruang museum itu lebih ada ruang komunal yang bisa memberikan satu cerita yang memang sangat informatif, tapi tempatnya sangat inovatif. Itu harus didesain dan dikonsep secara ini sih, secara utuh gitu ya. Artinya harus diusulkan kembali gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya mungkin bisa membangun inspirasi saya malah. Ya, Oke. jadi belum tentu teknologi itu bisa mewakili peran manusia gitu ya untuk bisa menarik anak-anak tertarik dengan cerita yang ada di museum itu gitu ya Bu Ika ya. Iya, karena memang kan anak-anak itu sangat sensitif ya. Kalau kalau dia suka dengan orangnya, dia akan mendengarkan terus. Nah, ketika kita membuat anak-anak suka itu kan kita sendiri harus bercerita dengan hidup gitu ya, dengan cara-cara anak itu gimana sih seperti nonton nonton dongeng atau nonton animasi yang hidup gitu. Tapi kita sampaikan kan itu sulit ya sebetulnya. Kita harus secara face harus ekspresif gitu ya. Kemudian secara intonasi harus jelas itu kan tersendiri. Saya bilang itu kompetensi tersendiri. Saya pun nggak bisa seperti pendongeng yang saya temui waktu itu gitu. Kayak gitu. Ya, ini jadi guru SD itu agak ini ya, agak butuh banyak kompetensi ya, bisa dongeng,
bisa bercerita, bisa mengajak anak-anak untuk bergembira. Nah, ini luar Iya, biasa ini iya. ya, Mas Dimas ini calon guru SD yang harus uh, over keterampilannya itu macam-macam multitasking gitu. Iya, Iya, Mas. seperti itu kayaknya. Seperti Oke. anak kadang-kadang. Ya, jadi kalau jadi mahasiswa PGSD bisa nggak diajak ke museum gitu ya sebelum nanti akhirnya terjun menjadi seorang guru. Jelas sebenarnya ini memang karena IPS itu laboratoriumnya adalah masyarakat ya. Jadi dimanapun lingkungan yang terkait dengan perkembangan sosial masyarakat termasuk di dalamnya museum itu pastinya dengan diminta terlibat untuk di dalamnya gitu ya. Nah, monggo nanti kalau misalnya teman-teman dekat dengan wilayah museumnya, saya berharap pernahlah satu kali untuk nanti di mata kuliah penugasan ya observasi ke museum. Jadi kita tahu gitu ya kalau mau menerangkan ke siswa itu sudah punya bekal gitu ya, tidak hanya nonton YouTube tapi sudah memang pernah ke sana gitu ya. Kayak Museum Pati Ayam, Purbakala Pati Ayam. Jadi di kita itu Bu Ika ada temuan-temuan baru namanya Museum Purbakala Pati Ayam. Itu di dalamnya banyak sekali fosil-fosil terkait dengan masa purbakala. Kemungkinan besar ini sudah digarap oleh tim arkeolog dari UGM dan itu mungkin akan menggantikan Museum Sangiran ya karena dari sisi temuan itu lebih tua daripada masa purbakalanya Museum Sangiran. Jadi mungkin akan tergeser cerita sejarahnya itu dari masa-masa Mesolitikum awal dari purbakala di daerah Kudus, kemudian baru ke Mesolitikumnya Sangiran. Nah, ini teman-teman di Kudus harusnya tahu itu ya, ada mulai pergeseran cerita dan Kudus ini mendominasi cerita sejarahnya lewat museum ini. Nah, harapannya tidak hanya tahu, oh letaknya museum di sana gitu ya, tapi di dalamnya apa itu teman-teman coba untuk kalau hari Sabtu, Minggu libur bisa jalan-jalannya ke museum gitu ya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Selanjutnya mungkin ada lagi teman-teman yang mau menanyakan. Mumpung ada Bu Ika. Bu Ika ini juga ahli desain interior. Mungkin kalau teman-teman mau bertanya, mau mengembangkan sumber belajar itu visualisasi yang cantik itu bagaimana? Nah, ini bisa tanya ke Bu Ika. Monggo. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh raise hand. Oke. Mbak Nurun Wafik Azizah. Nah, ini Mbak Nurun. Coba Mbak Nurun, ada ya di situ ya. Nurun. Oke, Mbak Nurun, bisa dengar Bu Ima? Ya, Mbak Nurun, coba mungkin ada nggak pertanyaan dari Mbak Nurun terkait dengan museum yang penasaran Mbak Nurun ingin tanyakan ke Bu Ika, Bu Dr. Ika? itu untuk kayak museum-museum seperti itu untuk menunjang anak-anak itu gimana ya, Bu? Maksudnya kan misal kalau nggak ada animasi, nggak ada apa kayak bentuk barcode, cara untuk meningkatkan ketertarikan anak-anak itu gimana? Ya, itu ya. Tadi hampir sama nih kayak Mas Dimas tadi ya sebenarnya ya, kayaknya. Ya, cuma memang ini ya Bu Dokter Ika ya, karena tadi jenengan sampaikan hampir di seluruh Indonesia tidak ada ini loh. Jadi kami kan kalau mau pembelajaran abad 21 itu kan ya susah juga guys. Jadi apa sih ya solusinya mungkin dari Bu Dokter Ika terkait dengan tercapaian pembelajaran abad 21, apakah memang kita harus mengembangkan sendiri gitu ya sebagai seorang guru, sementara keterbatasan kita itu ya terkait dengan penguasaan
penguasaan asal-usul museum itu sendiri gitu ya. Apa bisa dibalik gitu ya Bu Ika ya, dalam arti museum itu bisa menyajikan apa ya, data, kemudian data itu diserahkan ke guru atau ke sekolah sehingga kami bisa meng-create gitu ya, atau gimana nih, atau apa ya, bottom up atau seperti apa gitu. Dua-duanya sih. Kalau saya bilang Oke, dua-duanya. oke, Karena ya. saya pun kalau mendesain museum itu eh, mengumpulkan data dulu. Data koleksinya itu apa aja. Kemudian koleksinya itu. Jadi maksud saya gini, sama kejadiannya ketika saya akan membuat museum itu mau diceritakan dari mana ke mana. Artinya sebelum sebelum membuat desain itu saya mengumpulkan data yang terkait koleksi, artinya data basic. Misalnya satu itu misalnya waktu itu yang di Stovia itu ada satu mesin pompa jantung zaman dulu. Terus mau diceritakan apa nih? Karena nggak ada tulisannya di situ, koleksinya tergeletak gitu aja. Akhirnya sebelum itu di display, artinya saya bagian display dan menata secara urut, kemudian memberikan ambience yang menghidupkan benda itu. Artinya saya harus mencari buku yang menceritakan pompa jantung lama ini dulu seperti apa ceritanya gitu. Ada di buku, kalau museum kita itu biasanya buku-bukunya dari buku-buku zaman Belanda gitu ya biasanya. Belanda, Jepang, Inggris. Nah, celakanya bukunya orang Belanda. Jadi bukunya bahasa Belanda. Gambarnya sama museum mesin itu ada di buku itu. Artinya saya harus membaca buku itu sampai tuntas. Kemudian baru bisa menceritakan si mesin ini itu seperti apa gunanya, baru dibikinkan caption gitu ya. Nah, setelah dibikin caption, itu bekerjanya seperti apa? Artinya harus di displaynya seperti apa, dimasukkan ke vitrin kah, showcase kah, atau ditaruh gitu aja. Nah, berhubung sudah tua, nggak boleh disentuh, akhirnya dimasukkan ke showcase. Nah, artinya tidak bisa dioperasikan oleh pengunjung juga kan. Akhirnya harus diceritakan lewat gambar, karena waktu itu tidak ada anggaran untuk bikin animasi tayangan. Akhirnya harus membuat poster satu persatu, langkah satu, langkah dua, seperti itu. Jadi sama, ketika bagaimana guru bisa menceritakan kembali, berarti harus membaca ulang. Artinya data museum yang kita punya itu bagaimana menyampaikan kembali. Tentunya ketika kita cuma dapat data sebuah katalog misalnya atau foto yang kita ambil dari museum, kita foto satu-satu, kita kembali berarti kita harus mencari data koleksi itu ceritanya apa gitu kan. Ketika ada mau menyampaikannya gimana? Mau kita bikinin animasi, video atau mau kita bikinin poster satu-satu kemudian kita kita terangkan di depan kelas. Kan itu ini ya, artinya gini, kita menggunakan cara yang kita bisa yang pertama. Kemudian teknologi yang kita punya apa dulu gitu ya. Kalau kita mau maksa lebih ke depan lagi tentunya itu memakan waktu satu, kemudian memakan biaya. Nah, yang saya lakukan selalu bagaimana memanfaatkan yang ada dulu. Karena ketika mendesain museum itu selalu terkendala biaya biasanya di kita. Jadi selalu akhirnya saya memulai dari apa yang ada, kemudian menampung yang lama, menampung yang baru. Makanya saya bilang nggak bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas, tapi saya campur. Jadi saya campur, artinya mix dari bottom up bottom gitu ya, semua saya campur. Nah, bisa bisa dilakukan dengan itu seperti itu, saya rasa sama. Jadi keadaan kita saya rasa sama ya, mau baik itu di museum di Jakarta, museum di daerah, semuanya sama karena semua anggarannya sama. Ada yang APBN, APBD seperti itu. Jadi kendalanya selalu kurang. Nah, ketika kurang itu yang di nanti aja gitu misalnya. Yang ini nanti aja itu yang berkaitan dengan teknologi baru. Karena itu yang paling mahal. Biasanya gitu. Nah, ketika tidak ada teknologi baru yang digunakan, itu terkendala di pengajaran, di edukasi, terutama untuk guru. Guru yang ke museum, kemudian guru yang dari museum untuk menyampaikan ke anak. Kan gitu ya.
Nah, jadi di situ artinya untuk sekarang saya rasa ya eh, harus mix seperti guru harus membaca ulang buku, kemudian sampaikan kembali dengan cara masing-masing, baik itu diceritakan dengan cara mendongeng atau diceritakan dengan menjelaskan di depan seperti di depan kelas atau dibikin sebuah pembelajaran khusus bahwa urutan mengerti sebuah koleksi itu seperti apa gitu. Seperti itu sih. Ya, Oke, kita ya, sama-sama ini, maksudnya sama-sama belajar mengembangkan sebetulnya. Saya di bidang yang istilahnya bagaimana menyampaikan pengunjung umum gitu ya. Kemudian bagaimana ketika pengunjungnya guru aja kan gitu ya. Nah, sebetulnya ketika itu terhitung dari awal, artinya itu dipikirkan dari awal, dari nol ketika museum itu mulai merenov atau membuat, itu akan terjadi. Tapi ketika itu masuk di tengah, itu kemungkinannya kecil terjadi. Makanya saya bilang, ketika Universitas Muria Kudus mau memberikan saran ke museum itu sebaiknya memang ya diberikan aja dari awal. Artinya ketika dengar oh ada mau ada renovasi ya itu masuk ikut masuk memberikan masukan sehingga apa yang terkendala di guru-guru itu tersampaikan gitu ya. Artinya pembelajaran anak-anak SD di museum akan terjadi di Kudus misalnya gitu. Kayak ya. gitu sih. Berarti tetap ini ya Bu Ika ya, sama aja kita harus cari data, dari data kita Ya, kembangkan betul. jadi produk, dari produk baru kita bisa launching ke siswa kita atau bahkan mungkin bisa kita usulkan ke pihak museumnya gitu ya. Ya, Jadi teman-teman ini sebenarnya sejak awal, dengan sejak semester 1 harusnya sudah punya mental peneliti gitu ya, artinya harus mencari data. Nah gitu ya, kalau sepertinya gitu. Hmm, Karena gini, semua pengelola museum yang saya temui itu filingnya tidak bagus. Mereka punya datanya nggak lengkap, satu. Kemudian maintenance koleksinya juga kurang kurang bagus. Jadi kita tidak bisa mengandalkan museumnya sebagus apa untuk sekarang, karena itu masih banyak yang terkendala di situ. Artinya pengelolanya tidak aware gitu ya. Kemudian datanya tidak tersimpan dengan baik, kemudian koleksinya tidak dimaintain dengan baik, itu terjadi di mana-mana sih. Gitu. iya. Nah, Di ini. kita ya, maksudnya di kita banyak Ya, seperti itu. kita kita harus banyak peran gitu ya, Bu Ika ya, banyak Iya, peran untuk memperbaiki sama-sama bareng-bareng semua pihak gitu ya. Kalau dari sisi edukatornya bisa memulai, nah itu alangkah lebih baiknya sedikit demi sedikit nanti perubahan museum itu mungkin akan membukakan mata pemerintah gitu ya, Bu ya. Ada ya, pergerakan ya. dari Harus aspek pendidikan yang tanpa disuruh kita mau untuk mencoba menghadirkan yang terbaik untuk siswa-siswi kita di sekolah dasar. Nah, gitu ya teman-teman ya ya. semangatnya ya. Oke, terima kasih Mbak Nurun, terima kasih Bu Dokter Ika. Satu lagi terakhir mungkin ya, satu lagi terakhir nih. Eh, ada Mbak Shirley, Melani. Nah, ada Mbak Shirley nih. Iya, Bu. Oke, Mbak Shirley, mungkin ada pertanyaan tentang eh, apa ya, IPS itu kan ada macam-macam gitu ya, Mbak ya. Mungkin bisa ditanyakan Bu Ika gitu ya. Museum apa saja sih sebenarnya yang mungkin jenengan pengen tahu di Indonesia atau di dunia gitu ya, yang menurut jenengan itu bisa dijadikan referensi yang menarik untuk siswa. Nah, monggo ada nggak dan sudah pernah ke museum apa saja selama ini, Mbak Serli? Sebenarnya saya jarang ke museum. Terakhir itu waktu SMP itu ada kegiatan BDL, belajar dengan lingkungan, itu di Kudus, Ya, di museum Museum apa yang sudah pernah didatangi? Museum Berjigang itu, Bu. Jenang ya, Museum Oke. Jenang ya. Oke, kalau menurut jenengan gitu ya, mungkin bisa sharing ke Bu Ika. Di Museum Jenang itu sudah interaktif belum? Menurut saya masih kurang, Bu. Soalnya kita kan cuma diajak keliling saja. Nah, itu juga apa ya?
eh, kurang interaktif, Bu. Ya, jadi Bu Itu Ika museumnya isinya apa sih? Jenang gitu ya? Masih ya, membuat jenang. nggih, di tempat kami itu Museum Jenang Kudus itu dibuat oleh pihak swasta dari PT Mubarak Food itu mereka memang punya dedikasi untuk menjadikan apa showroom tempat belanja sekaligus museum di atasnya. Nah, isinya memang cerita tentang tokoh yang menghasilkan jenang dan juga proses prosedur jenang, tapi hanya sebatas itu saja gitu ya. Jadi belum kalau ada orang ke sana itu ya lihat kuali besar gitu ya untuk masak Iya. jenang itu seperti itu. Kemudian nanti mungkin ada identitas Kudus dengan menaranya ya seperti itu gitu. Nah, eh, mungkin bisa Bu Ika ini kan ya syarat sebuah museum itu kalau misalnya di lokal gitu nggih Bu ya itu harusnya itu misalnya museum jenang itu kontennya itu harusnya apa ke apa gitu ya Bu. Jadi anak itu kalau berkunjung itu ada cerita alurnya gitu ya, nggak hanya Ya. datang memang Ya. jenang ya orang sedang membuat jenang di Kuali lalu habis itu perkembangan produk jenang dari kemasan-kemasan masa lalu sampai sekarang. Nah, kira-kira untuk bisa mendapatkan cerita itu konten itu harus dibangun dari apa ya, Dokter Ika? Nggih? Jadi kalau tadi saya di awal bilang bahwa konten museum itu isinya masa lalu ke masa depan gitu ya. Artinya kalau Museum Jenang masih menampilkan sebatas hanya mungkin berjenis-jenis jenang, kemudian proses pembuatnya, kemudian tokohnya itu masih belum ada istilahnya gini. Jadi untuk inspirasi pengunjungnya kurang kena gitu ya. Nah, mungkin sebetulnya bisa diusulkan kenapa nggak ada satu ruang yang bisa eksplor. Kalau jenang yang dulu itu misalnya hanya satu jenis warnanya coklat misalnya. Terus ada satu demo yang pengunjung bisa mencoba memberikan satu usulan gimana jenangnya karena pink, warna merah misalnya gitu ya. Artinya ada satu space yang bisa diskusi bareng yang tiba-tiba di situ ya udah saling kenal kita buat jenang bareng baik itu dengan cara digital atau demo demo manual ya artinya tapi ada satu space interaktif yang menghasilkan jenang baru artinya itu yang belum ada kan gitu ya. Artinya jadi pengunjung pulang tidak membawa kesan apa-apa karena tidak mendapatkan jenang baru tadi jadi yang baru kayak apa gitu ya artinya kalau yang di museum Berlin tadi itu kita pulang bisa punya bentuk cap surat baru. Jadi di situ kita mencoba satu bentuk benda yang dulunya cap stempel pos gitu ya. Kita bisa coba nyetempel di situ. Tapi setelah itu kita bisa bikin sama kita gitu. Artinya itu kan kita keluar membawa cap stempel gitu. Bentuknya baru. Nah, di Jenang bisa dilakukan seperti itu. Artinya eh, bisa diusulkan mm, bisa nggak bikin space satu space lagi untuk ketika pengunjung mau pulang itu mampir dulu coba membuat kreasi jenang jenang yang sekarang tuh harus seperti apa kayak yang lama gitu tapi ditambahkan bahan baru misalnya entah itu kemasan bentuk baru entah itu warna baru atau ditambahkan material baru misalnya gitu misalnya jenang yang dulu polos kemudian yang sekarang boleh dong kita kreasi bikin diberikan topping-topping misalnya gitu ya baru terus dibungkusnya kita beri gambar-gambar misalnya gitu artinya ada satu hasil yang kita bawa pulang ini loh jenang yang bikin aku gitu kan seneng ya gitu artinya itu ada Oh, bentuk baru. di Berlin itu kalau pulang bawa ini ya, bawa hasil hasil dia mengexperience di tempat itu ya berarti ya ada seperti Ya, kertas artinya gitu. ya experience di tempat itu kan gini, ketika kita eh, masuk museum itu kan mendapatkan mendapatkan data-data lama. Kemudian ada beberapa orang yang mungkin berpikir kenapa ini kalau kalau diberikan satu bentuk baru gimana ya? Kan ada orang yang langsung bisa pikir, wah ini kalau bentuknya diperbarui lebih bagus. Kan kita biasa gitu ya. Jadi ketika mau pulang bisa karena sudah penuh kepalanya, kemudian mau pulang itu dimampirkan. Tadi yang kita sambil jalan
dapat ide itu kita masukkan ke ruang itu. Kemudian kita bisa kasih kasih contoh misalnya. Coba kalau dibikin warna lain, coba kalau dibungkus dengan cara yang lain misalnya gitu. Mungkin salah satu paling simpel itu sih, artinya diberikan satu area yang bisa bikin sendiri, interaksi dengan pengunjung lain, diskusi gimana membuat hal yang baru, walaupun tetap jenang gitu ya. Nah, itu yang nggak ada biasanya di situ, di museum-museum daerah gitu ya, itu nggak ada. Ya mungkin dulu yang ngedesain tidak mikir sampai situ, karena tidak ada masukan dari wilayahnya sendiri. Karena biasanya gini, eh, saya ada satu pengalaman waktu itu membuat museum di Palangkaraya. Saya nanya sama pengelola museum, di sini orang tuh pergi kemana? Saya gitu. Kalau liburan ke mall, terus saya lihat mallnya kecil. Terus saya nanya ke museum nggak? Nggak. Saya tahu karena museumnya kusam. Jadi mereka memilih ke mall yang terang benderang. Kemudian saya bilang ke kepala museum, oke, berarti museum ini harus dibikin seperti mall. Jadi museum itu museum etnografi yang tidak menarik untuk turis asing malah, karena turis asing mencari data etnografi bangsa Dayak itu seperti apa. Kalau turis asing kan tertarik ya, seperti yang riset-riset itu. Nggak masalah mau museumnya jelek, tapi orang lokal itu nggak ke situ. Jadi ternyata problemnya museum itu kusem dan tidak ada cerita yang menarik. Artinya ya udah masuk, ya udah benda bersejarah keluar selesai gitu ya. Jadi saya lihat oke, berarti harus dibikin seperti mall. Lantainya dibikin putih mengkilap seperti mall. Itu yang secara ruang ya. Kemudian lampunya ditambah jelas seperti yang di mall. Akhirnya orang ke situ. Jadi setelah itu selesai, kemudian diberi warna seperti di mall, misalnya motif Dayaknya yang tadinya mungkin dari kayu, kita beri warna merah, emas, hijau, biru. Ya, supaya anak-anak mau ke situ. Pengunjungnya jadi pengunjung lokalnya banyak, intinya gitu. Jadi dengan cara itu berhasil bisa menyaingi mall yang kecil tadi. Akhirnya museum itu ramai. Kemudian di lobi saya bilang pasang TV besar. Dipasang TV besar, diberi dudukan yang banyak supaya duduk situ nonton. Seperti di mall, karena di mall ada tayangan TV yang orang bisa nonton kayak gitu. Jadi inspirasinya dari mall malah karena saya bertanya kenapa museum ini sepi. Yang ramai mall. Akhirnya itu saya tuker, oke museumnya kita jadiin mall. Dengan cara ceritanya kita hidupkan lewat TV ya. Di sana adanya TV besar. Kemudian kalau kita mau nyontek di Singapura yang orang lewat nyala mati itu nggak bisa karena anggarannya nggak cukup. Akhirnya saya bikin manual. Jadi pencet dulu baru nyala. Kamu pergi pencet lagi mati. Jadi buat mainan seperti buat mainan. Ya itu solusi yang paling bisa waktu itu karena secara anggaran, secara teknologi memang bisanya itu. Jadi memang kadang sekali waktu kita harus studi banding. Di wilayah Kudus misalnya, orang lebih tertarik kemana? Ke mall atau ke museum? Atau ke bioskop? Jadi ketika, oh ke bioskop, gimana caranya museum jadi kayak bioskop? Kan gitu. Supaya bisa ke museum itu menjadi ramai seperti bioskop, kan gitu. Ya ini pengalaman ya, artinya waktu itu saya juga gimana caranya ya ini museumnya jelek banget. Saya bilang jelek banget karena bangunannya tidak terpelihara, kemudian koleksinya itu serem-serem saya bilang karena koleksinya senjata senjata Dayak, kemudian proses kematian ala Dayak, proses kelahiran ayah Dayak yang ditampilkannya secara poster tapi poster di daerah tuh seperti itu gitu. Gak menarik sama sekali kayak gitu. Ya itu kayak gitu maksudnya eh, harus kita melakukan sesuatu yang kadang harus kontra dengan peraturan museum itu sendiri yang harus misalnya harus urut, harus ini, harus itu, tapi ketika itu menjadi satu tidak menjadi solusi, akhirnya itu diterima. Artinya ide baru itu bisa diterima gitu. Gitu sih. Ya, berarti ya teman-teman juga kadang perlu menggali data dari siswa atau mungkin dari teman-temannya sendiri ya, generasi-generasi alfa, Ya, ya. generasi Z ini untuk tahu nih sampai sejauh mana kebutuhan mereka terhadap Ya. museum. Nah, siapa tahu nanti teman-teman bisa
menghasilkan cuan ya Bu Ika ya ketika Ya, ya, kepikiran betul, ada betul, betul. kebutuhan di museum yang kita bisa tadi ternyata kita ada data lalu kita kembangkan sendiri, kita tawarkan untuk perbaikan. Siapa tahu juga bisa diapresiasi ya, paling tidak diapresiasi ya bukan masalah cuan aja ya, tetapi penghargaan yang luar biasa, mungkin produknya bisa Iya, betul. dipasang di museum-museum seperti Bu Ika ini yang sudah banyak sekali karyanya yang bisa kita nikmati. Nah, itu amal jariah yang tidak akan terputus gitu ya, teman-teman ya. Jadi siapa tahu gitu ya, teman-teman punya kesempatan dan punya rezeki di situ gitu ya untuk bisa Iya, betul. berkontribusi terhadap perkembangan museum yang ada di kita. Oke, terima kasih Bu Dr. Ika dan Mbak Serly Iya, Bu. atas diskusi yang sangat luar biasa kita pada pagi hari ini. Jadi terima kasih Bu Ika sudah mencerahkan kami terhadap potensi museum yang bisa mungkin kami sebagai calon guru SD itu bisa menggugah gitu ya semangat teman-teman mahasiswa ini untuk memperbaiki data-data atau sumber-sumber belajar yang kita butuhkan untuk siswa-siswi SD kita agar semua bidang itu mendapatkan porsi yang seimbang gitu ya, tidak hanya eksperimen untuk menghasilkan sebuah produk sains dan sebagainya, tapi museum juga ternyata bisa kita kembangkan dengan optimal apabila kita punya kepekaan gitu ya untuk ikut terlibat sebagai orang yang mau untuk memberikan informasi masa lalu, masa kini dan masa akan datang yang lebih menarik untuk perkembangan nasionalisme kita sebagai warga negara. Oke, dapat saya simpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini bahwa museum adalah salah satu sumber gitu ya, sumber sejarah di mana sebaiknya gitu ya teman-teman kita memiliki kepekaan terhadap perkembangan museum, nah, di mana teman-teman mencoba untuk bisa mengakses museum agar nanti tahu kondisi museum, di mana di dalam museum itu tadi Bu Ika sampaikan kita harus tahu konsep museum itu dihadirkan itu maksud dan informasinya apa, kemudian kita juga bisa memperbanyak narasi informasi yang belum ada di museum itu agar kita bisa mengeksplorasi lebih informasi yang bisa tersampaikan ke siswa sehingga nantinya terjadi perubahan terutama di museum kita yang belum ada experiential learning-nya akan mulai muncul experiential learning yang bisa dicobakan oleh siswa-siswi SD kita yang nantinya akan menumbuhkan kenyamanan untuk belajar di museum yang akhirnya museum ini menjadi salah satu tempat yang dituju oleh siswa-siswi SD kita gitu ya, tidak hanya tempat-tempat yang modern tapi museum modern bisa menjadi tempat yang dituju oleh siswa-siswi SD. Demikian kuliah perdana kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Ika Yuni Purnama M.Hum yang sudah bersedia memberikan informasi yang luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah antusias dalam kegiatan kuliah perdana kali ini. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi, Bu Dr. Eka Zuliana MPD yang sudah memberikan kesempatan untuk kita membuka wawasan terkait dengan museum sebagai sumber belajar IPS di era digital. Terima kasih untuk panitia yang sudah menyusun semua runtutan acara pada kegiatan pagi hari ini. Bu Ika, ini kami dari program studi ada sertifikat elektronik, mungkin dari Bu Eka Zuliana, Bu Dr. Eka Zuliana bisa menyampaikan sertifikat elektronik secara simbolis kepada Ibu Dr. Ika Yuni Purnama M.Hum. Baik, Bu Dr. Ika Yuni Purnama, terima kasih banyak atas kerawahannya, kehadirannya. Ini ada sertifikat dari kami, mohon dapat diterima. Mohon maaf ini belum bisa kasih apa-apa. Gitu ya, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Terima kasih banyak atas ilmunya untuk teman-teman mahasiswa kami. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum. Terima kasih.
Terima kasih Bu Dr. Eka Zuliana, MPD. Mari teman-teman kita berikan aplaus dulu yang meriah untuk narasumber kita pada pagi hari ini yang luar biasa. Ya. Oke. Banyak nih. Oke, izin untuk sebelum Kasih. menutup, Bu Ima menutup dengan pantun lagi gitu ya, biar tambah semangat di Senin yang penuh keceriaan ini. Oke, dibantu cakepnya lagi boleh ya teman-teman ya? Cakep. Belum. Berlayar pagi penuh harapan. Cakep. Angin sejuk menyapa dengan elegan. Cakep. Kuliah perdana sebagai harapan. Sium sebagai sumber pengetahuan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya atas partisipasi pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan agar bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Terima kasih Bu Dr. Ika. Sampai ketemu di lain kesempatan Bu Ika. Semoga tidak kapok ya, masih berkenan dalam acara-acara yang mungkin kami adakan kembali. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai moderator apabila ada salah dan kurang. Ini saya tutup ya Bu Tika, nggih. Ya, terima kasih semuanya. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk teman-teman mahasiswa, mohon bisa mengisi link presensi ya. Jangan lupa untuk mengisi link presensi. Apabila ada teman-teman tadi yang sudah keluar Zoom, mohon untuk bisa di-share ya link presensinya agar tidak ada yang terlewat sebagai tanda kehadiran teman-teman pada kegiatan pagi hari ini. Baik, terima kasih. Saya tutup. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.